Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Teman-teman, hari ini tanggal 18 Juni 2025, kita akan bahas mengenai bola ya teman-teman. Kita bahas mengenai Timnas U23 yang sebentar lagi akan ada turnamen Indonesia sebagai tuan rumahnya ya teman-teman. Jadi saya mau ceritakan beberapa pandangan jadwal dan kemungkinan apa yang akan terjadi ya di Timnas Indonesia U23 ini teman-teman. Jadi jadwalnya dulu ya teman-teman, jadwalnya tanggal 15 Juli sampai 29 Juli ya, di Piala AFF U23 ini yang akan diadakan di Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Ada dua stadion yang dipakai. Jadi turnamen ini diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola atau AFF dan menjadi ajang penting bagi pemain-pemain muda Asia Tenggara. Ya. Nah ini yang menarik, ini ada beberapa yang menarik ya. Saya jelaskan dulu bahwa Vietnam ini hari ini atau dia datang sebagai juara bertahan. Jadi dia juara di tahun 2022 kemarin ya, 2022, 2023 kemarin dia juara. Indonesia terakhir juara tahun 2019, saat itu di bawah asuhan Indra Safri ya teman-teman. Nah, saat itu Indonesia bertemu dengan Thailand, Indonesia menang 2-1 di final. Jadi sebagai status tuan rumah, ini Indonesia memiliki advantage ya teman-teman, atau keunggulan-unggulan karena nanti supporternya pasti banyak. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman. Kemarin ada beberapa komentar juga, kenapa yang dipanggil pemain-pemain lokal ya, pemain lokal semua, yang pemain-pemain diasporanya itu kok nggak ada yang dipanggil, cuma satu katanya ya, yang Raven ya. Ini pasti ada pro kontra ya, ini pasti ada penjelasan, ada alasannya kenapa PSSI atau pelatih memanggil banyak pemain dari Liga 1 dan Liga 2 yang masih muda-muda ini teman-teman. Pasti ada alasannya. Ya, di AFF ini kan hanya menjadi ajang pemain-pemain muda ya di Asia Tenggara saja. Cuma ada namanya pride ya di sini, pride yang sudah lama terbentuk antara Indonesia, Vietnam, Thailand ya, dan Malaysia. Ini selalu menjadi musuh yang bebuyutan, khususnya dengan Malaysia ya teman-teman. Ini agak-agak panas kalau kita ketemu dengan timnas Malaysia. Nah, hari ini saya mau jelaskan bahwa kebetulan di grup A ini Indonesia bersama dengan Malaysia. Indonesia ada di grup A teman-teman ya. Ada Malaysia, ada Filipina, ada Brunei. Ya, ini kemungkinan Indonesia bisa mengalahkan Malaysia. Tapi ya nggak boleh yakin begitu. Malaysia juga bagus teman-teman hari ini ya. Apalagi Indonesia yang diturunkan pemain-pemain, tidak semuanya U23 diturunkan ya. Ini kebanyakan pemain muda teman-teman yang diturunkan oleh Van der Boek. Grup B ada Vietnam, Kamboja, Laos ya. Di atas kertas Vietnam dia menang lah ya, juara grup. Terus grup C ada Thailand, Myanmar, Timor Leste. Di atas kertas Thailand menang ya. Ya teman-teman, di atas kertas seperti itu. Ini tinggal Indonesia tuh. Bisa nggak mengalahkan Malaysia dan Filipina? Kalau Brunei insya Allah bisa ya. Nah kalau Indonesia bisa juara grup langsung lulus ke semifinal. Kalau enggak, harus ada runner up terbaik baru masuk ke semifinal. Ada 4 tim nanti teman-teman ya. Itu caranya begitu. Nah jadwalnya ya kita udah tahu ya, tanggal 15 sampai tanggal 29. Kita tunggu saja. Jadi pro kontranya yaitu tadi, kenapa yang dipanggil kok pemain-pemain yang selama ini sudah dipersiapkan masuk ke timnas senior, tapi di U23 nggak pada dipanggil ya. Nah itu ada beberapa analisa. Analisanya memang
ini mempersiapkan pemain-pemain untuk regenerasi dan seleksi. Nanti siapa yang bagus ya dari U23 ini akan ditarik ke senior juga, teman-teman. Jadi ini namanya regenerasi ya. Regenerasi, kekurangan dan kelebihan nanti akan ada seleksi. Jadi seleksi alam, teman-teman ya. Nanti dari U23 ini siapa tahu ada puzzle-puzzle atau ada pemain-pemain yang bisa untuk menutupi kekurangan timnas senior dari pemain-pemain yang ada di Indonesia. Inilah fungsinya regenerasi ya, atau pertandingan regional atau pertandingan kawasan ya. Nanti kita lihat nih bakat-bakat mana yang kira-kira bisa diolah. Ini kan kalau di talent scouting tuh pasti ada yang ngincer, ini bisa dipoles, ini bisa dipoles lebih baik lagi, ini bisa, ini enggak gitu kan. Jadi kalau orang-orang nanti ada tim yang membaca bahwa talent-talent atau bakat-bakat Timnas Muda Indonesia, kira-kira siapa saja yang bisa diolah, dipoles, dan menjadi naik ke Timnas Senior itu, teman-teman. Ya mudah-mudahan aja ya, teman-teman, di Piala AFF ini, dengan pemain yang 30 pemain yang sudah ditarik ke TC atau dipanggil ke TC oleh pelatih Van der Boek, bisa menunjukkan kualitasnya dan bisa menjadi juara. Kalau ini Van der Boek bisa membawa timnas U23 dengan pemain yang ada menjadi juara Piala AFF ini, nama Van der Boek pasti akan naik lagi. Bahkan Van der Boek kan juga jadi pelatih timnas U23 untuk Piala Asia. Nah ini tantangan tersendiri buat Van der Boek ya teman-teman. Itu aja teman-teman, nanti kita update lagi berita-berita yang lain di Buat Makan TV, yang pasti sebentar lagi akan ada tontonan di Gelora Bung Karno dan Gelora atau Patriot Candrabaga di Bekasi ya. Kita penggemar timnas pasti nanti akan pada nonton. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.